Halo teman-teman, jumpa lagi dengan Ririn di channel Nilka Area. Kita bahas kelanjutan FCD kemarin ya. Karena berhubung citra lensetnya ini banyak awan, jadi Ririn pakai koreksi radiometrik yang IR ya, bukan yang flash. Karena setelah dicoba itu IR lebih ampuh ya buat mengedeteksi FCD yang citranya itu banyak awannya. Buktinya apa? Buktinya itu waktu kita melakukan klasifikasi di akhir itu ya, kalau misalkan kita pakai flash itu rasanya klasifikasinya kurang masuk, padahal sudah sesuai dengan ketentuan, tapi pas pakai IR itu klasifikasinya lebih masuk, jadi ngedeteksi vegetation index, bird soil index dan lain sebagainya itu lebih ampuh gitu. Oh iya, ini Ririn pakai citra yang udah di stacking ya. Kalau teman-teman penasaran, nanti bisa lihat tutorial dari yang lainnya ya. Sudah banyak yang bikin tutorial mengenai layer stacking. Jadi ini Ririn langsung pemrosesan yang AVI aja ya di sini. Koreksi radiometrik IR-nya udah selesai ya ini teman-teman. Nah, kalau mau lihat yang lebih jelas, kita bisa ngeload yang warna asli ya. Jadi warna aslinya lensa 8 itu 432, kalau lensa 7 kan 321 ya. Kita load dulu ya, kita pastiin kita pilih band 432, load data. Nah, ini hasilnya. Dari hasilnya ini kelihatan banget ya kalau koreksi radiometrik sudah dilakukan dan gangguan atmosferiknya udah dihilangkan. Setelah ini kita sudah bisa melakukan proses vegetation index ya, yang pertama itu. Nah, ini algoritma yang dibutuhkan untuk melakukan pemrosesan, tapi teman-teman harus meneliti lagi ya, kayak tanda kalinya, tanda pangkatnya itu harus disesuaikan nanti saat di NV-nya. Langsung aja ya kita praktekin. Di menu pencarian ketik aja bandmatch ya untuk memasukkan algoritma tersebut. Setelah muncul kotak dialog kayak gini, langsung kita ambil rumusnya tadi ya untuk dimasukkan ke NV-nya. Nah, untuk yang penting diketahui, kalau di NV itu tanda silang itu pakai bintang ya teman-teman. Terus habis itu pangkat itu pakai tanda kayak tanda panah ke atas gitu. Jadi harus dirubah dulu. Terus kalau tanda kurung itu juga harus diteliti lagi, nggak boleh double. Jadi harus satu fungsinya itu harus tepat gitu. Habis algoritmanya udah masuk, kita dialihkan ke kotak dialog untuk mendefinisikan. Jadi rumusnya kita itu yang band 3 itu yang mana, yang band 1 itu yang mana, yang band 2 yang mana, kita harus definisikan, jangan sampai salah ya teman-teman, karena itu bakal mempengaruhi hasilnya nanti. Juga dipastikan kalau band yang kita masukkan tadi band yang udah terkoreksi ya. Terus habis itu kita pilih tempat penyimpanannya. Spoiler ya, kalau hasilnya nanti bakalan jadi citra yang monokrom. Kenapa? Karena rentangan nilai. Nah, ini udah jadi ya teman-teman vegetation indexnya, kenampakannya seperti ini. Lanjut ke bird soil index ya. Seperti vegetation index, untuk membuat citra bird soil index kita masukkan algoritmanya ke bandmatch ya, seperti ini. Didefinisikan seperti sebelumnya ya. Perlu diketahui bahwa bird soil index itu untuk menghitung indeks tanah terbuka sebagai dukungan perhitungan vegetasi dengan lebih baik. Nah, kalau BI ini dilakukan karena perhitungan AVI itu belum cukup ya untuk wilayah penelitian yang tertutupi vegetasi
kurang dari setengah cakupan citranya. Ya, jadi intinya untuk agar perhitungannya lebih akurat gitu. Bare Soil Index ini untuk menghitung indeks tanah terbuka sebagai dukungan dari Vegetation Index ya. Ini tampilan dari Bare Soil Index ya. Adapun untuk menghasilkan FCD yang akurat dibutuhkan struktur 3 dimensi dari hutan tersebut. Informasi 3 dimensi disimulasikan secara spektral dengan menggunakan karakteristik bayangan dari tutupan tajuk. Hutan lebat secara natural akan memiliki nilai SI yang lebih tinggi dibandingkan vegetasi yang baru ditanam. Nah, untuk itu penting untuk melakukan pemrosesan SI ini, Shadow Index, pada FCD. Jumlah pixel digital number pada laser 8 yakni 16 bit ya, 65.536. Jadi kita perlu melakukan strange data agar data tersebut dapat menjadi 255 digital numbernya seperti laser 7. Nah, setelah itu nanti kita akan melakukan persentase 0 sampai 100 itu untuk mendapat nilai klasifikasi FCD. Untuk strange data dan thermal index akan dibahas di video berikutnya ya, karena ini sudah masuk durasi yang lama. Berikut penampakan dari shadow index ya. Jadi warna hitam menunjukkan daerah dengan intensitas bayangan rendah, sedangkan warna putih menandakan intensitas bayangan tinggi. Nah, kalau ini rumus dari thermal index ya, lengkapnya minggu depan. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum.